Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Apakah kamu pernah melihat gambar berikut? Nah, anak-anak, gambar-gambar berikut merupakan bangun datar berbentuk lingkaran. Ada hula hoop, ada roda, jam dinding, biang lala. Nah, ini juga merupakan berbagai macam alat musik yang memiliki bentuk lingkaran. Nah, lalu apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, unsur-unsur lingkaran yang pertama titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur lingkaran, apotema, juring, tembereng, luas, dan keliling. Nah, yang pertama ada titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan titik berwarna kuning ini, Ibu beri tanda sebagai titik O. Titik O ini berada di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya ada jari-jari atau radius. Biasanya jari-jari dilambangkan sebagai R. Nah, garis yang menghubungkan titik pusat titik pusat ini O dengan satu titik pada lingkaran. Nah, bisa ke sini, bisa ke sini. Ini merupakan jari-jari. Nah, jadi garis berwarna kuning ini disebut jari-jari. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Nah, garis OA merupakan jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya ada diameter. Nah, diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran yang ini dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D kecil. Nah, jadi garis AB ingat yang berwarna kuning ini merupakan diameter. Selanjutnya ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contoh AC, CB, BD, dan DA. Nah, perhatikan juga ada garis merah berwarna tebal ini. Inilah yang disebut dengan busur lingkaran. Selanjutnya ada tali busur lingkaran. Nah, sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, ini garis kuning ini yang menghubungkan dua buah titik lingkaran ini merupakan tali busur. Ingat, perbedaan antara tali busur dan diameter. Jika diameter, garisnya harus melalui titik pusat lingkaran. Jika tali busur, tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya ada apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Nah, ini kan tadi adalah tali busur dan ini adalah pusat lingkaran. Nah, ini berarti adalah apotema. Garis yang ini dikasih A adalah panjang apotema.
Yang selanjutnya ada juring. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur, dan dua jari-jari, ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua, disebut juring. Nah ya, garis yang lingkaran yang diarsir berwarna kuning ini adalah adalah daerah luasan juring lingkaran. Selanjutnya ada tembereng. Nah, tembereng daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini adalah busur dan ini adalah tali busur. Berarti daerah ini yang berwarna kuning, daerah yang diarsir berwarna kuning merupakan tembereng. Nah, ya. Jadi daerah tembereng ini adalah daerah T ini merupakan tembereng lingkaran. Selanjutnya ada luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, ini berarti adalah L yang diberi arsir warna kuning merupakan luas lingkaran. Yang terakhir ada keliling lingkaran. Busur terpanjang pada lingkaran disebut keliling lingkaran. Nah, ini busur. Nah, sekeliling ini disebut dengan keliling lingkaran. Jadi K adalah panjang keliling lingkaran. Nah, ingat ya, perhatikan garis merah ini adalah tali busur, sedangkan ini adalah diameter. Garis biru adalah diameter. Nah, ini adalah apotema. Dari titik pusat ke garis lingkaran itu adalah jari-jari. Nah, perhatikan biasanya di soal akan diketahui jari-jari dan diameter. Ingat, jari-jari itu merupakan dari titik pusat ke satu titik di lingkaran ya. Kalau misalnya diameter, garis yang menghubungkan dari satu titik lingkaran ke lingkaran lain yang melalui titik pusat. Ini adalah diameter. Perhatikan, garis ini merupakan diameter, sedangkan ini adalah jari-jari. Nah, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Sedangkan jika kita mencari jari-jari, itu artinya diameter dibagi 2. Nah, contoh. Perhatikan ada gambar, ini ada gambar lingkaran, ada garis, berarti ini adalah garis jari-jari. Dan ketahui berarti di gambar ini jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, maka jika kita akan mencari diameter, diameter adalah 2 kali jari-jari. Jadi 2, karena jari-jarinya 14, maka 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Perhatikan gambar lingkaran kedua selanjutnya. Ini garis ini itu artinya diameter. Nah, di sini tertulis 50 cm, artinya panjang diameternya adalah 50 cm. Maka diameternya adalah 50 cm. Jika dicari jari-jari, maka tinggal diameter dibagi 2. Jadi jari-jarinya adalah, karena diameternya 50, 50 dibagi 2 sama dengan 25 cm. Jadi jari-jarinya adalah 25 cm. Nah, perhatikan gambar berikut, tentukan unsur-unsur lingkarannya. Nah, ingat, ini P, bisa saja QL ya. Titik P merupakan titik pusat lingkaran. Lalu manakah jari-jari? Nah, jari-jari yaitu P ke Q disebut jari-jari. P ke S disebut jari-jari. P ke R begitu juga disebut jari-jari.
Ada juga yang disebut diameter. Nah, diameternya berarti mana? Garis yang menghubungkan huruf R ke Q. Nah, ini adalah garis yang disebut diameter. Daerah yang berwarna hijau ini, daerah PQS, disebut dengan curing. Sedangkan daerah yang berwarna merah ini, yang menghubungkan ini, disebut dengan tembereng. Begitu juga ini adalah tembereng. Nah, garis R ke S ini disebut dengan tali busur. Sedangkan garis P ke T disebut dengan apotema. Garis, nah, dari Q ke R atau Q ke U, Q ke S, ini merupakan disebut dengan busur ya, bukan disebut dengan busur. Sedangkan garis yang menghubungkan ini dari S ke S lagi ini disebut dengan keliling lingkaran. Sedangkan daerah ini semuanya disebut dengan luas lingkaran. Nah, sekian pembahasan mengenai unsur lingkaran. Kalian juga boleh mencari sumber lain agar lebih paham. Terima kasih.